Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Etnobotani, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya, yang beranggotakan Dena Andani, Esa Nur Fatwa, Agung Prayogasena, Ajeng Rizkia Ananda, dan Nur Isani Pertiwi. Video dan materi yang kami buat diambil dari sumber referensi utama, yaitu dari artikel atau jurnal Sri Oknarida dan kawan-kawan atau Solidarity 7/2 2018 yang berjudul Kajian Etnomedicine dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat oleh Penyembuh Lokal pada Masyarakat Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Terutama halaman yang diambilnya yaitu halaman 493 sampai 498. Desa Colo. Colo sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Desa Colo dikenal dengan pengobatan tradisional dengan memanfaatkan jenis-jenis tumbuhan obat dalam bidang kesehatan. Pada tahun 2018, Husain dan Wahidah menjelaskan bahwa obat tradisional merupakan salah satu perawatan kesehatan yang paling penting. Tumbuhan obat dimanfaatkan masyarakat Colo sejak zaman nenek moyang sampai sekarang sebagai upaya dalam meningkatkan status kesehatan. Keragaman jenis tumbuhan memiliki berbagai manfaat untuk kelangsungan hidup masyarakat Desa Colo dalam kehidupan sehari-hari yang sering disebut dengan etnobotani. Pada tahun 2015, Cekole, Asfau, dan Kelbesa mempelajari tentang bagaimana manusia dari budaya dan wilayah tertentu memanfaatkan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitarnya. Adapun berbagai macam tumbuhan dan pemanfaatannya sebagai etnomedicine dibahas pada slide berikutnya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang daun kelor atau dengan bahasa latinnya Moringa oleifera dengan khasiat menurunkan kadar gula, mengatasi peradangan, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk cara penggunaan daun kelor, petik daun kelor yang masih muda, rendam dan cuci hingga bersih. Lalu jemur daun kelor hingga kering. Lalu jikalau udah kering, siapkan panci, rebus 1 liter air hingga mendidih, lalu masukkan daun kelor secukupnya dan ke dalam panci. Rebus daun kelor selama 5 menit. Lalu saring daun kelor untuk memisahkan serpihan daun. Untuk selanjutnya alang-alang atau dengan nama latin Imperata cylindrica dengan khasiat sendiri sebagai obat diare, sebagai obat radang ginjal, sebagai obat mimisan, sebagai obat panas dalam. Cara pembuatan untuk obat diare: sediakan 250 gram akar alang-alang, 2 tangkai daun pepaya, 5 gram pula sari, airnya tinggal setengah. Saring untuk diminum 2 kali sehari. Untuk mengatasi asma, sediakan 100 gram akar alang-alang, 25 gram kencur, 25 gram daun sirih, lalu rebus dalam 1 liter air hingga airnya tersisa setengah. Lalu saring dan masukkan 2 sendok makan madu dan jeruk nipis. Minum sekaligus sebelum tidur malam. Untuk selanjutnya adalah tanaman kejibeling atau nama lain Clerodendron gangeticum L. Tanaman ini berasal dari kerajaan plantae atau tumbuhan tanpa takson Angiosperma, tanpa takson Dicotyl, tanpa takson Asteridae, dari keluarga Acanthaceae dengan genus Strobilanthes atau spesies Clerodendron gangeticum L. Bisa dilihat di sebelah kanan ada gambar dari tumbuhan kejibeling. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah daun dan akarnya. Adapun beberapa penyakit yang diobatinya, daun kejibeling ini dapat mengobati untuk penyakit ginjal, diare kencing batu, peluru air seni, bantu mengatasi wasir dan demam,
ataupun akarnya dari akar daun keji beling ini digunakan untuk luka akibat gigitan ular. Cara penggunaan dari daun keji beling untuk pengobatan peluruh air seni yaitu dengan cara kurang lebih 25 gram daun keji beling segar. Terus daun tersebut direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit. Tunggu sampai airnya dingin lalu disaring. Hasil saringannya kemudian diminum dalam 1 kali pemakaian. Sedangkan untuk mengobati wasir dengan cara penggunaannya yaitu ambil 9 lembar daun keji beling, cuci sampai bersih, kemudian dipotong-potong kecil. Rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa setengah gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan ditambahkan dengan madu untuk menambah cita rasa dari daun keji beling tersebut. Bisa juga menggunakan akarnya untuk penyakit akibat digigit dengan ular, yaitu dengan cara mengambil sepotong akar keji beling sebesar ibu jari, kemudian dicuci bersih serta dikunyah, ditelan airnya. Ampasnya tidak dibuang tetapi ditempelkan kepada luka bekas gigitannya. Untuk pengobatan demam, cara penggunaannya yaitu dengan mengambil 10 gram daun keji beling, dicuci dan direbus dengan 1 gelas air selama 15 menit. Setelah dingin, lalu air tersebut disaring untuk memisahkan ampas dengan cairannya, serta cairannya diminum dalam 1 kali pemakaian. Untuk tanaman yang selanjutnya, ada tanaman sambiloto ataupun sambiloto dengan nama lain Andrographis vaniculatanis dengan divisi Traxeophyta, subdivisi Spermatophytina, clade Angiosperma, dan lain-lain. Dengan ordonya Lamiales, keluarga dari Acanthaceae, genus dari Andrographis, spesiesnya Andrographis vaniculatanis. Ini merupakan contoh tanaman dari sambiloto yang banyak sekali manfaatnya. Bisa dilihat di sebelah kanan dari tanaman tersebut. Kebanyakan bagian tumbuhan yang digunakannya yaitu daunnya. Adapun beberapa penyakit yang dapat diobati dengan tumbuhan sambiloto ini yaitu kelebihan kolesterol, menurunkan berat badan atau digunakan untuk diet, malaria, pegalinu, ginjal, asam urat, dan gatal-gatal. Ini merupakan salah satu cara penggunaan untuk penyakit demam ataupun panas dengan menggunakan tumbuhan sambiloto ini. Pertama-tama, ambil 1 daun sambiloto ditumbuk, masukkan ke dalam air setengah gelas, lalu disaring ampasnya, kemudian diminum. Untuk pengobatan tipes, rebus 10-15 daun sambiloto menggunakan air sekitar 1 gelas, lalu diminum. Untuk pengobatan anti nyeri, yaitu dengan merebus 9-15 gram daun sambiloto dengan air 3 gelas, kemudian disaring dan diminum air tersebut. Untuk pengobatan malaria, dapat direbus daun sambiloto sampai mendidih, kemudian disaring dan diminum. Dapat juga ditambahkan dengan ramuan-ramuan, contohnya dengan tumbuhan krokot, kunir, jahe, dan daun jeruk nipis. Udah kebanyakan pula dari tumbuhan ini dengan cara pakainya yaitu dikonsumsi diminum. 5. Kates gantung atau pepaya gantung dalam kurung Carica papaya Linn. Klasifikasi ilmiah: kerajaan Plantae tanpa takson, Angiospermae tanpa takson, Eudicotyl tanpa takson, Rhosidae. Famili Caricaceae. Genus Carica. Spesies Carica papaya Linn. Bagian tumbuhan yang digunakan: daun, biji, dan buah. Penyakit yang diobati: pusing kepala dan mengeringkan luka. Untuk penyakit dalam seperti kanker, sembelit,
kesehatan mata, menurunkan kolesterol dan kencing manis. Proses pengolahan tumbuhan menjadi obat. Daun direbus, biji dihaluskan atau dikeringkan lalu diseduh. Cara pakai atau konsumsi, diminum dan langsung dikonsumsi. 6. Pete Jawa atau lam toro (Leucaena glauca L). Klasifikasi ilmiah, divisi Tracheophyta, upadivisi Spermatopitina, clade Angiosperma DLL, ordo Febales, famili Fabaceae, tribus Mimosaceae, genus Leucaena, spesies Leucaena glauca L. Bagian tumbuhan yang digunakan: biji dan daun, penyakit yang diobati, bagian daun untuk step dan luka luar, biji untuk diabetes, kencing manis, peluru seni. Proses pengolahan tumbuhan menjadi obat, direbus dan digunakan langsung dengan cara dihaluskan sebagai bobok atau bubuk. Bahan tambahan untuk menjadi ramuan: kulit batang talas, kapulogo atau kapulaga, kunir atau kunyit, dan gula pasir. Cara pakai atau konsumsi, diminum dan sebagai bobok. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba melanjutkan. Yang selanjutnya adalah kunyit atau kunir, yang bernama Latin Curcuma domestica Val. Klasifikasi ilmiah: kerajaan plante atau tumbuhan, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberaceae, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma domestica Val. Untuk gambar tumbuhannya bisa dilihat di samping berikut ini. Bagian yang sering dimanfaatkan dari kunyit untuk sebagai obat adalah rimpang dan batang, yang mana zat-zat yang terdapat di dalam kunyit dipercaya dapat memberikan efek yang baik untuk tubuh. Di antaranya adalah kurkumin dan minyak atsiri. Penyakit yang dapat diobati oleh kunyit ini sendiri adalah untuk mengurangi kolesterol, mual-mual, lambung atau nyeri mah, meredakan stres, mengatasi biduran, keputihan, dan menurunkan darah tinggi, serta dapat menurunkan untuk penyakit diabetes tipe 2. Proses pengolahan tumbuhan menjadi obat, direbus, dan bisa digunakan secara langsung dengan cara diparut dan diperas sampai keluar airnya. Atau bisa dengan cara lain, untuk kunyit yang dapat diawetkan, bisa dengan cara dikeringkan hingga dapat ditumbuk halus. Bahan tambahan untuk menjadi ramuan ada madu, gula jawa, ayam kampung, dan tumbuhan pacul gunung. Cara pakainya bisa kita minum. Untuk yang selanjutnya ada awar-awar atau yang bernama Latin Ficus septica Burn F. Klasifikasi ilmiah: kerajaan plante atau tumbuhan, tanpa takson Angiosperma, tanpa takson Edicotyl, tanpa takson Rosidae, ordo Rosales, famili Moraceae, genus Ficus, spesies Ficus septica Burn F. Untuk gambar tumbuhan bisa kita lihat di samping tumbuhannya. Buah dari awar-awar itu sendiri berwarna hijau, memiliki daun yang cukup lebar, serta memiliki warna yang sama yaitu warna hijau. Bagian dari tanaman awar-awar yang digunakan sebagai pengobatan tradisional adalah daun, bisa akar dan batangnya, karena memiliki kandungan senyawa aktif yang baik untuk tubuh. Kandungan dari daun awar-awar itu sendiri adalah senyawa flavonoid, kumarin, fenolik, pirimidin, alkaloid, tiloporin, nitrat, stigmasterol, dan beta-sitosterol, senyawa saponin, triterpenoid, dan sterol. Penyakit yang bisa diobati oleh awar-awar adalah penyakit jantung, paru-paru, bisul, diare, penangkal rasa mual, obat luka luar borok atau kudis, dan sebagai penawar racun. Proses pengolahannya bisa direbus. Bahan tambahan untuk menjadi ramuan: cacing orong-gorong sebanyak 3, kapulaga, gula batu, dan pulosari. Cara pakainya pun sama, yaitu diminum. Selanjutnya ada surah atau sirih dan bernama Latin Piper betel L. Klasifikasi ilmiah: kerajaan plante atau tumbuhan, tanpa takson Angiosperma, tanpa takson Magnoliidae, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, spesies Piper betel L. Gambar tumbuhan bisa kita lihat berbentuk seperti hati. Kandungan yang terdapat dalam sirih ada vitamin B1, vitamin B3,
vitamin B12, vitamin C, zat besi, fosfor, sodium, kalsium, potasium, mineral, protein, avikol, beta-lepenol, minyak atsiri, antimikroba, anti radang, antibakteri, dan sejumlah zat lainnya. Bagian tumbuhan yang digunakan pada daun sirih terdapat hitungan daun, yaitu 7 lembar daun sirih yang digunakan sebagai media untuk pengobatan. Penyakit yang dapat diobatinya untuk mengobati penyakit mata, asma, serak tenggorokan, kelebihan kolesterol, mengharumkan serta mengesatkan vagina, kemudian mimisan dan menghambat karies gigi. Proses pengolahan tumbuhan menjadi obat, direbus dan digunakan secara langsung ataupun daun dapat langsung dikunyah. Bahan tambahan untuk menjadi ramuan yaitu adalah tumbuhan jahe. Cara pakai atau konsumsi untuk menyembuhkan bagian mata yang sakit bisa diminum atau digunakan secara langsung dengan cara ditaruh di air panas, kemudian diuap pada bagian mata yang sakit. Atau untuk mengobati karies gigi, daun sirih bisa langsung dikunyah. Terima kasih untuk teman-teman yang sebelumnya telah memaparkan slide-nya. Untuk selanjutnya, saya Nur Isani Pertiwi akan memaparkan tumbuhan yang ke-10, yaitu gempur batu, atau masyarakat Desa Colo sering menyebutnya gempur watu. Dengan nama latin Ruellia napifera Zoll dan Moore. Untuk klasifikasi ilmiah, kerajaannya ada Plantae. Plantae ini ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan juga klorofil atau zat hijau daun. Tanpa takson Angiospermae atau tumbuhan yang berbunga, tanpa takson Eudikotil, tanpa takson Asteridae atau subkelasnya dari Asteridae, ordo Lamiales atau salah satu bangsa tumbuhan yang berbunga Asteridae, family Acanthaceae, genus Ruellia, spesies Ruellia napifera Zoll dan Moore. Untuk gambar tumbuhannya bisa dilihat di slide. Ini ialah tumbuhan dari gempur batu. Baik, untuk slide selanjutnya ialah pemanfaatan dari tumbuhan gempur batu itu sendiri. Untuk bagian tumbuhan yang digunakan ialah bagian daun. Penyakit yang diobati ada ginjal, peluruh kencing, dan juga kencing batu. Proses pengolahan tumbuhan menjadi obat yaitu direbus. Untuk penghancur batu ginjal, secara detailnya kita bisa menggunakan 4 daun dari gempur batu, lalu ditambahkan dengan 7 batang meniran dan juga akarnya, ditambahkan dengan 2 gelas air, lalu rebus hingga air menyusut 1 gelas, saring, lalu hasilnya diminum baik dalam keadaan hangat ataupun dingin. Rutinkan kurang lebih selama 1 bulan. Untuk peluruh air kencing, kita bisa menggunakan 15 gram daun segar dari gempur batu. Lalu dicuci bersih, rebus dengan 2 gelas air selama 15 menit sampai mendidih, saring, lalu minum 1 kali sehari. Untuk bahan tambahan agar menjadi ramuan, di jurnal sesuai dengan jurnal yaitu madu asli, cara pakai atau konsumsi diminum. Untuk yang selanjutnya ialah tanaman binahong dengan nama latin Anredera cardifolia, memiliki klasifikasi ilmiah dengan divisi Tracheophyta atau tumbuhan yang memiliki ikatan pembuluh, dan juga memiliki bagian tumbuhan akar, batang, dan daun sejati. Subdivisi ialah Spermatophytina atau tumbuhan yang memiliki biji sebagai calon turunannya. Clade ada Angiospermae atau tumbuhan yang berbiji. Ordo ada Caryophyllales atau tumbuhan yang berbunga.
famili Bacillinaceae, genus Anredera. Untuk genus Anredera ini biasanya tanamannya asli dari Amerika Latin, Hindia Barat, Texas, dan juga Florida. Spesiesnya ialah Anredera cordifolia. Untuk gambar tumbuhannya bisa dilihat di slide. Untuk selanjutnya ialah pemanfaatan bagian tumbuhan. Biasanya untuk binahon ini, bagian tumbuhan yang digunakan ialah daun. Penyakit yang diobati asam urat, rematik, menambah kekuatan tulang, encok, membersihkan darah, kolesterol, dan pegal-pegal. Mengapa binahong bisa menetralisir asam urat gitu ya? Ternyata binahong ini air rebusannya itu bisa untuk menurunkan kadar purin yang ada dalam darah. Kadar purin ini ialah senyawa organik DNA dalam tubuh yang timbul setelah mengkonsumsi makanan yang memicu asam urat yang tinggi. Sehingga binahong ini adalah solusi yang tepat gitu ya, salah satu solusi yang tepat untuk menetralisir asam urat. Lalu mengapa binahong ini bisa membersihkan darah? Ternyata setelah diteliti, daun binahong ini bisa untuk penangkal radikal bebas karena memiliki antioksidan yang tinggi. Selain itu bisa juga untuk kolesterol dan juga pegal-pegal. Proses pengolahan tumbuhan menjadi obatnya yaitu direbus. Bahan tambahan untuk menjadi ramuan ialah rajah. Karena jurnal yang kita ambil dari Jurnal Etnomedicine Masyarakat Desa Colo, masyarakat Desa Colo ini sering menggunakan rajah sebagai pendamping dari pengobatan tradisional mereka. Rajah ini berupa tulisan bacaan selembar kertas putih yang di dalamnya berisi tulisan bacaan Al-Quran dan dilipat menjadi kecil. Untuk cara pakai atau konsumsi dari binahong ini yaitu diminum. Untuk yang selanjutnya ialah kembang turi atau turi dengan nama latin Sesbania ganlipola L. Untuk klasifikasi ilmiah, kerajaannya yaitu Plantae, divisi Magnoliophyta. Magnoliophyta ini ialah tumbuhan berbunga. Subdivisi Angiospermae atau tumbuhan yang berbiji. Kelas Magnoliopsida atau tumbuhan yang berbiji keping 2, ordo Fabales, famili Fabaceae atau suku polong-polongan, subfamily Faboideae, genus Sesbania, spesies Sesbania grandiflora L. Dan ini bisa dilihat ada gambar tumbuhan dari kembang turi. Baik, untuk yang selanjutnya ialah pemanfaatan tumbuhan dari kembang turi. Untuk bagian tumbuhan yang digunakan ialah bunga dan daun. Penyakit yang diobati, untuk bagian bunga biasanya mengobati rabun senja, kesandung. Kesandung ini biasanya di bagian kuku kaki, sedangkan bagian daun bisa digunakan untuk radang tenggorokan, keputihan, batuk, dan juga demam. Untuk proses pengolahan tumbuhan menjadi obat, direbus, dan digunakan langsung dengan cara dihaluskan sebagai bobok. Jadi dioleskan ke bagian yang sakit gitu ya. Atau masyarakat Desa Colo sering menyebutnya dengan bobok. Bahan tambahan untuk menjadi ramuan ada parutan kelapa, jeruk nipis, kunyit, dan juga garam. Untuk cara pakai atau konsumsi, diminum sebagai pengobatan dalam dan bobok sebagai pengobatan luar. Ya, alhamdulillah sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami dari kelompok 2 Farmasi E 2019 Teori Etnobotani mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami dapatkan bisa bermanfaat khususnya untuk diri kami, umumnya untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.